pertama buka dulu kasusnya setelah kamu bacakan ini tadi ya. Buka kasusnya, apa kasusnya sesuai putusan itu ya. Setelah kamu buka ini tadi kan, ya ini sudah benar ada di sini supaya kamu temukan dulu ininya. Perkaranya. Ya perkaranya. Artinya kenapa kamu sampai meneliti ini, ada apa ya tadi ya? Ada apa dengan manifestasi perjanjian ini di dalam kasus ini gitu, sehingga kamu teliti. Seperti saya bilang tadi bahwa atas prestasi kan udah hal yang biasa lah, ya kan, masuk pengadilan sudah biasa. Nah, kenapa ini diteliti? Karena judul bukan prestasi, analisis prestasi itu dalam perjanjian. Maka nanti kamu harus temukan ada apa dengan prestasi ini dalam perjanjian terhadap ini, ya. Investasi alat berat ini, ada pembiayaan investasi alat berat. Ya. Nah, setelah itu kamu menemukannya di mana? Ya, menemukannya ini karena ini studi kasus, ya kan? Dicari di kasus itu, gitu. Di kasus itu, siapa yang prestasi kan? Siapa yang menggugat? Nanti temukan di situ kan. Nah, nanti terhadap untuk temuan hukumnya dalam persoalan itu ya. Apa itu bahwa di dalam putusan kan pasti ada pertimbangan hakim kan. Nah, di dalam putusan itu ada pertimbangan hakim. Hakim dalam pertimbangan itu dari mana dia ambil? Dari fakta perkaranya mana? Itu karena ini perdata berarti gugatan dari si penggugat kan gitu kan. Nah, itu yang dipertimbangkan, dan kemudian ada pihak tergugat memberikan jawaban dipastikan. Nah, itu juga akan dipertimbangkan sampai pada ya bukti-bukti dan keterangan saksi kan gitu. Nah, itu pertimbangannya. Maka itu nanti kamu kaji. Benar nggak ini pertimbangannya? Faktanya begini, ya. Terus perlawanan dari tergugat begini. Terus bagaimana majelis hakim dalam mempertimbangkan itu? Membuat pertimbangan hukumnya. Ya. Karena ya berdasarkan pertimbangan hukum itulah majelis hakim itu mengadili, memutuskan kan gitu kan. Nah, membuat putusan itu mengadili, ya kan, memutuskan mengadili kan gitu kan. Satu, apakah dikabulkan gugatannya atau ditolak dan lain sebagainya. Nah, itu kamu kaji ada apa? Misalnya ini ya, menurut kamu bukan kamu berpihak kepada penggugat atau tergugat dalam kasus ini kan, nggak ada keterpihakan. Kamu hanya mengungkap kebenaran dalam kasus itu kan gitu kan. Nah, tapi ya sesuai hukumnya kamu keberatan bahwa seharusnya hakim dalam memutuskan ini, dalam menerapkan hukumnya itu ya kebenarannya ada pada tergugat misalnya. Maka gugatan seharusnya ditolak, bukan dikabulkan kan gitu kan, atau demikian sebaliknya. Itu harus kamu temukan tuh. Ya kan? Nah, kenapa ditolak? Maka lihat itu di fakta tadi. Ya. Nah, jadi ya ini dalam penelitian ya dua asas itu kan harus kita ini kan itu tadi. Apa namanya? Dasyain dan dasoin. Nah, dari situ kita menguji itu. Bagaimana mengujinya? Ya, dasyain dasoin. Ya, misalnya bahwa peristiwa hukumnya seperti ini ya, peristiwa hukum, sengketa hukum, fenomena hukum, ya, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat seperti ini. Kita katakanlah itu sengketa hukum. Ya, peristiwa hukum, sengketa hukumnya seperti ini, sudah pasti hukumnya seperti ini kan gitu. Ya, ya karena hukumnya udah pasti sudah ada kan gitu kan, udah pasti peristiwa begini ya hukumnya sudah ada, ya kan. Tapi pada faktanya peristiwanya seperti ini, kok hukum dalam menyelesaikannya seperti ini kan itu persoalan. Harusnya seperti ini, tapi dalam penerapan hukumnya seperti ini. Ada apa ini kan? Itulah kenapa kamu teliti. Ada apa? Kenapa? Kan gitu kan? Nah, ya. Jadi harus kamu memiliki pemahaman kesana gitu untuk membuktikan bahwa prestasi dalam perjanjian itu, yang pembiayaan alat berat itu ada permasalahan hukum. Ya kan? Misalnya bahwa hakim dalam menerapkan hukumnya sudah salah. Di mana letak kesalahannya? Nah, dikajilah, itulah yang dianalisis dari mulai faktanya, di mana faktanya? Ya di perjanjiannya seperti apa? Terus di gugatan itu seperti apa? Tangkisan dari si tergugat seperti apa? Itulah yang dikaji. Terus diinikan dengan pertimbangan hukum hakim, bukti-bukti yang ada. Maka dapat kita temukan bahwa di dalamnya itu ada peristiwa hukum, ada kesalahan hukum, ada
ketidaktepatan dalam penerapan hukum terhadap penyelesaian peristiwa hukum itu. Nah, kalau itu udah kami bisa sampaikan, ya sudah beres ini penelitian kan gitu kan, sudah ada. Ya karena persoalannya ada ini, gitu kan, sesuai rumusan masalah kan, gitu kan. Nah, peristiwanya seperti ini. Gitu kan. Nah, jadi terjadi ada yang layak untuk diteliti, gitu, karena ada persoalan di dalamnya, ada kesalahan-kesalahan menerapkan hukum. Temuanmu dalam putusan itu, kalau itu udah menjelaskan udah, ya kan, salah menerapkan hukumnya. Ya. Nah, dengan bukti dari kita ada dasar yang penting. Kalau bisa kamu ungkap itu, ya kan? Nah, karena itu tadi atas suatu peristiwa hukum di negara kita ini, ya dapat diselesaikan itu karena hukumnya sudah ada, kan gitu kan? Hukumnya sudah ada. Kalau nggak ada hukumnya gimana? Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya hukum yang membicarakan, yang menyatakan seperti itu hukum. Di mana itu? Ya, yaitu yang disebut dengan asas legalitas. Kan gitu kan? Nah, jadi tidak ada suatu perbuatan kan gitu kan tanpa ada hukum. Karena di negara kita hukum kita itu tidak berlaku surut, retroaktif tidak. Gitu. Jadi itu. Ya kalau ada perbuatan tapi hukumnya nggak ada, ya nggak bisa dong dihukum. Ya enggak. Orang nggak ada hukumnya, mau pakai hukum mana kan? Itu persoalannya kan. Gitu. Maka ya kita harus pastikan bahwa peristiwa hukum ini, ya penyelesaian hukumnya seperti ini karena sudah ada. Gitu. Gitu. Tapi dalam praktek hukumnya kenapa seperti ini? Udah lari. Gitu. Nah, contoh misalnya dalam kasus pidana, kasus pembunuhan lah misalnya. Ya bahwa faktanya ya singkatnya bahwa faktanya itu sebenarnya pembunuhan biasa pasal 338. Ya. Tetapi dalam pengenaan pasalnya kok jadi berubah jadi 340 berencana. Nah, padahal fakta yang sebenar-benarnya keterangan saksi dan segala macam di lapangan itu pembunuhan biasa karena tidak ada itu terencana spontan terjadi gitu, ya kan? Nah, walaupun keduanya itu sudah saling mengenal awalnya, gitu. Tapi atas peristiwa itu pembunuhan itu terjadi spontan. Jadi nggak ada jeda waktu atau apa untuk berpikir dalam merencanakan, dan tidak ada sesuatu yang sudah dipersiapkan, alat yang ditemukan untuk membunuh, ya kan? Nah, untuk menghilangkan nyawanya. Nah, tapi dalam penerapan hukumnya pengenaan pasalnya kok 340 sampai ke pengadilan kan juga. Nah, 338 dia hukuman maksimal misalnya 20 tahun atau 15 tahun penjara. Loh kok ini hukuman mati misalnya harus seperti itu kan udah ini. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini pun temukan di situ. Karena baca saya ini. Oh, ini. Oke, oh. Nah, inilah makanya saya teliti. Ini ini. Misalnya nanti ini penerapan hukumnya ini harusnya dikabulkan. Kenapa ini ditolak? Orang benar kok ini penerapan hukumnya ada segini menggugat misalnya. Ya kan? Karena jadi hal dirugikan atau sebaliknya. Nah, itu teman-teman. Untuk supaya terjawab ini yang kamu kaji analisis terhadap uang prestasi dalam perjanjian pembiayaan investasi alat berat ini, ya kan? Nah, yang dalam gugatan kan PT mana atau siapa yang akan benar. Itu temuan. Jadi uang prestasi dalam perjanjian mereka ini. Nah, apa ini? Baru, nah ini udah benar bahwa ini kamu angkat studi kasus, gitu kan? Nah, jadi berarti yang kamu tuju nanti udah benar belum nih terhadap uang prestasi dalam perjanjian? Sudah benarkah ini penerapan hukumnya sampai pada putusan? Nah, sudah berkeadilan kah? Gitu. Nah, ya. Ini buat prestasi. Jadi dibuat lagi nanti. Ya, saya tambah lagi, ini jelaskannya.